Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dodi Setianto dari kelas IF 503 Teknik Informatika Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan untuk simulasi untuk tools mengenai enkripsi dan dekripsi secara online. Di sini saya menggunakan tools DevGlan ya dengan RSA Encryption and Decryption Online. Kemudian untuk RSA sendiri di sini merupakan metode enkripsi yang menggunakan dua key, yaitu eh, public key, dia sebagai digunakan untuk mengunci atau mengenkripsi data yang akan dikirimkan. Kemudian juga ada private key di sini yang digunakan untuk membuka atau mendekripsi data yang sudah dienkripsi sebelumnya. Baik, langsung saja untuk saya simulasikan toolsnya. Di sini untuk generate RSA key pair online, di sini kita akan diberikan pilihan untuk key size-nya, di mana semakin besar key size ini bisa membuat encryption kita semakin lebih aman. Namun akan memerlukan proses yang agak lebih lambat ya. Di sini ada pilihan di 515 bits hingga 4096 bit. Untuk simulasi kali ini saya akan menggunakan di 2048 bit saja. Kemudian di sini kita bisa memilih generate key pair. Nah, di sini nantinya akan membentuk public key dan private key-nya. Kemudian masing-masing key ini juga bisa kita download dan kita simpan untuk digunakan selanjutnya. Kemudian pada kotak ini kita akan memasukkan teks yang akan kita lakukan enkripsi. Di sini saya akan menuliskan pesan atau teks. Teks ini adalah teks rahasia. Baik, ini merupakan teks yang akan saya enkripsi. Kemudian ini adalah public key-nya. Kemudian selanjutnya kita akan memilih algoritma enkripsi yang akan kita gunakan untuk enkripsi teks ini. Oke, sedikit penjelasan terkait RSA ini. Ini merupakan algoritma dasar ya, tanpa tambahan padding, sehingga ini kurang aman sebenarnya. Kemudian yang kedua itu ada RSA CB PKCS1 padding. Ini merupakan ada penambahan beberapa byte acak ke dalam data sebelum dienkripsi, sehingga cukup membantu mencegah serangan terhadap teks yang pendek. Misalkan teks ini cukup pendek, lalu kita gunakan ini cukup membantu ya untuk mencegah serangan teks pendek itu. Kemudian selanjutnya ada menggunakan ini ya, with SHA-1. Kalau SHA-1 ini menggunakan optimal asymmetric encryption padding. Dan SHA-1 ini sebagai fungsi hash-nya. Nah, di sini OAEP ini meningkatkan keamanan dibandingkan PKCS1 dengan menambahkan randomization yang lebih baik. Kemudian selanjutnya ada OEP with SHA 256 ya. Di sini sama seperti sebelumnya eh, dengan SHA 1, tetapi menggunakan SHA 256, di mana ini jauh lebih kuat ya dibandingkan dengan SHA 1. Nah, ini merupakan opsi yang paling aman saat ini ya. Dan ini juga direkomendasikan untuk sistem yang memerlukan tingkat keamanan tinggi. Untuk simulasinya, saya akan coba menggunakan yang ini. Lalu di sini ada tombol encrypt. Ini untuk memproses enkripsi teks ini ya. Coba untuk encrypt.
Nah, berikut adalah hasil dari enkripsinya. Di sini terlihat cukup random ya setelah kita lakukan encrypt. Kemudian setelah itu, setelah coba di-encrypt, kita akan coba decrypt kembali. Untuk mendecryptnya itu kita copy hasil encryptionnya, kemudian kita paste di sini. Kemudian ini berikut private key-nya yang digunakan untuk mendecrypt teks yang sudah dienkripsi sebelumnya. Kemudian untuk deskripsi algoritmanya kita juga sesuaikan ya menggunakan 256 tadi di sini. WEP SH256. Setelah sesuai, baru kita lakukan decrypt kembali. Nah, sehingga hasilnya teks aslinya akan keluar. Ya. Bagaimana jika kita salah menggunakan private key? Misalkan di sini saya akan mencoba delete sebagian key-nya, lalu kita akan lakukan decrypt kembali. Sini. Nah, di sini akan muncul error di sini. Jadi sangat perlu diperhatikan terkait public key dan private key yang digunakan. Seperti itu. Ini kan saya coba ambil kembali private key-nya. Terus saya akan taruh di sini kembali. Lalu kita decrypt sekali lagi. Ya, ini dia teks aslinya yang sudah muncul. Baik itu untuk enkripsi dan dekripsi menggunakan RSA ya. Selanjutnya di sini saya menggunakan tool DevClan lagi, tapi kali ini saya ingin melakukan encrypt dan decrypt untuk image ya, sebuah gambar. Nah, di sini ada pilihan untuk memilih gambar yang mau kita encrypt. Kita browse saja menggunakan file yang ada di laptop kita masing-masing. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengencrypt logo Unsia. Saya open, kemudian saya centang untuk menggunakan secret key ya di sini. Encrypt menggunakan secret key. Oh, ini kita bisa tentukan secret key-nya. Di sini saya menggunakan ini contohnya password ya. PAKM dolar W0ET 11. Saya langsung coba encrypt. Nah, setelah di encrypt, di sini akan muncul eh, file downloadan ya, hasil hasil image yang sudah di encrypt. Setelah muncul hasil enkripsi, kita download. Nah, setelah tersimpan, sini kita simpan di folder download saja. Kalau sudah terenkrip, kemudian kita akan lakukan decrypt kembali dari file yang sudah dienkripsi tadi. Kita pilih browse lagi sama ini. Lalu kita pilih gambar yang sudah terenkripsi sebelumnya. Saya akan coba pilih itu. Ini filenya, lalu kita open. Ini dia filenya. Kemudian kita akan centang bagian secret key-nya. Lalu kita masukkan kembali secret key-nya. Sesuaikan dengan secret key yang sudah kita buat sebelumnya.
Kemudian bisa kita decrypt kembali. Nah, setelah di decrypt, maka kita akan diarahkan ke file yang sudah di decrypt untuk segera di-download. Lalu kita klik OK untuk mendownloadnya. Dan kita bisa lihat eh, image yang sudah di decrypt itu merupakan image asli yang sebelum dienkripsi, ya. Seperti itu. Mungkin itu terkait enkripsi dan dekripsi untuk image. Selanjutnya di sini saya juga akan mensimulasi encrypt dan decrypt untuk teks ya. Di sini untuk teks sendiri tersedia kotak yang bisa kita masukkan teks apapun yang mau kita enkripsi. Contohnya di sini saya menuliskan ini merupakan teks rahasia. Lalu centang untuk encrypt custom secret key-nya. Kemudian kita masukkan secret key-nya. Kita gunakan PAP dan biasanya saya menggunakan ini lagi sebagai secret key. Kemudian akan coba saya enkripsi. Nah, ini merupakan hasil enkripsi dari teks ini. Setelah terenkripsi, coba akan kita kembalikan ke teks aslinya dengan mendekripsinya. Masukkan hasil enkripsi teksnya di sini. Kemudian kita masukkan lagi secret key-nya yang sudah dibuat sebelumnya untuk mengenkripsi. Lalu kita tekan tombol decrypt. Nah, untuk teks aslinya sudah muncul ya. Seperti itu untuk enkripsi dan dekripsi untuk teks ya. Nah, itu saja untuk bagian teks. Kemudian selanjutnya, nah, di sini saya juga akan simulasi untuk Bcrypt Hash Generator and Matcher Online. Ya, di sini ada tersedia kotak ya yang bisa kita gunakan untuk mengisi teks yang akan kita enkripsi. Nah, di sini hashing sendiri merupakan proses untuk mengubah password menjadi kode unik yang tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya. Di sini ada sedikit perbedaan antara hashing dan enkripsi. Nah, yang pertama itu enkripsi itu bisa didekripsi kembali, sedangkan hashing itu tidak bisa dikembalikan ke bentuk awal, hanya bisa dibandingkan. Sehingga di sini ada generate and match gitu ya. Nah, kita coba simulasikan saja langsung. Ini merupakan teks yang akan saya lakukan enkripsi ya, atau bcrypt ya, hash generator. Kemudian di sini ada pilihan untuk namanya salt run ya. Salt run itu sendiri adalah merupakan jumlah iterasi tambahan yang dilakukan pada password sebelum akhirnya dihash. Kemudian eh, selama semakin besar jumlah Saltron-nya, ini semakin lama proses hashing-nya, tetapi juga semakin aman terhadap serangan brute force. Nilai Saltron sendiri biasanya berkisar antara 1 hingga 31 sebenarnya untuk umumnya. Namun di sini saya akan menggunakan 10 saja. Ini udah cukup optimal ya untuk keamanannya. Kemudian akan coba saya generate.
Sini. Nah, ini merupakan hasil hash-nya ya. Kemudian ini akan saya match hasil outputnya. Sini akan saya copy. Kemudian akan kita masukkan di sini. Kemudian plain text to paste-nya di sini. Wow, salah. Di sini akan menghasilkan password match ya. Karena dia hanya akan sebenarnya hanya akan membandingkan ya, bukan memunculkan data yang dienkripsi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai enkripsi dan dekripsi untuk RSA, kemudian untuk image, lalu teks, dan yang terakhir itu untuk Bcrypt hash generator. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.